Jika berkenan gitu ya, tolong dibahas. Terima kasih. Oke, soal TWK pengawalan nilai-nilai Pancasila. Oke, nomor 1 katanya nih. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke bla bla bla. Oke kawan-kawan ya, soalnya sangat keren sekali, makanya sangat tertarik untuk membahas ini, makanya dibuatkan pembahasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu kan ya. Oke kawan-kawan, ini karena di sini ada, memang betul ya, ada suara publik di muka umum ya, berarti unjuk rasa. Sebagaimana yang sudah Maki katakan di video sebelumnya, bahwa penyampaian suara publik di muka umum itu ada berbagai macam caranya. Ada unjuk rasa atau demonstrasi gitu kan ya. Kemudian ada rapat apa itu. Pokoknya kawan-kawan searching lagi di video Maki sebelumnya, pokoknya sudah dibahas itu. Namun dalam kasus ini terjadinya demonstrasi besar-besaran nih, terlebih lagi sambil pengerusakan, penjarahan, persekusi, maka ini berarti demonstrasi yang tidak dibenarkan gitu kan. Walaupun kita menyuarakan suara hati dan suara rakyat, namun kalau disertai dengan pengerusakan, penjarahan dan persekusi itu tidak dibenarkan oleh Pancasila dan undang-undang gitu kan. Ini sudah melanggar Pancasila, khususnya sila keempat kawan-kawan. Keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam persuatan perwakilan itu. Kenapa? Karena di sila keempat sudah dijelaskan kawan-kawan bahwa di sila keempat itu intinya adalah musyawarah dan demokrasi. Pokoknya kalau ada kata-kata musyawarah, demokrasi, kemudian demonstrasi itu lawannya musyawarah apa? Demonstrasi misalkan, ataupun unjuk rasa yang disertai persekusi, itu lawannya juga dari sini. Maka itu berarti termasuk lawannya demokrasi. Berarti ini politik dinasti gitu ya, atau ya dinasti itu, kekuasaan itu berarti bukan demokrasi. Ini termasuk lawannya. Berarti itu nanti kaitannya dengan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau mau tahu ini lebih tepatnya di butir. Nah ini kawan-kawan nanti perlu tahu juga, ada butir 36 butir, biasanya 36, kemudian disempurnakan jadi 45 butir pengamalan Pancasila nih. Ini berdasarkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Jadi TAP MPR gitu ya, nomor 1 tahun 2003. 2003. Asalnya 36, kemudian disempurnakan jadi 45 butir. Di mana di butir di Pancasila sila keempat ini ya, kerakyatan Pancasila itu terdapat 10 butir. Di antaranya nomor 1 nih, kalau kamu mau tahu boleh kita baca bareng-bareng ya. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, berarti ini nomor 1. Nomor 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini berarti demonstrasi itu kan memaksakan kehendak. Nah, apalagi disertai dengan pengusahaan dan penjarahan, bisa nanti melanggar ke sini. Sila keempat butir kedua. Atau misalkan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, dia tidak mengutamakan musyawarah, berarti bisa masuk ke butir ke 3, tapi lebih butir ketiga itu untuk sila keempat lebih kepada musyawarahnya ya, bukan pelanggarannya. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Berarti ini tidak musyawarah, melanggar ke sini juga. Ini melanggar ke sini juga sama, melanggar ke sini juga sama gitu ya, musyawarah ya. Berarti dia tidak mengutamakan musyawarah, berarti sudah melanggar ini, mengutamakan musyawarah. Terus tidak musyawarah untuk mencapai mufakat karena dia langsung marah-marah besar gitu ya. Langsung pengerusakan dan penjarahan, itu bertentangan jelas kawan-kawan. Menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sehingga hasil musyawarah ya, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Bukan, tidak musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan bukan musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Bukan, keputusan yang diambil harus dapat bertanggung jawab. Oke, bukan, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Jadi ini telah melanggar sila keempat, lebih tepatnya butir 2, 3, dan 4. Dia tidak memaksakan, tidak boleh memaksakan, karena dia memaksakan. Kalau demonstrasi seperti ini berarti memaksakan kehendak. Kemudian mengutamakan pemusyawaratan, berarti dia tidak mengutamakan pemusyawaratan gitu kawan. Musyawarah untuk mencapai mufakat, dan dia tidak ingin mencapai mufakat, tidak ada musyawarah, makanya dia melakukan penjarahan gitu dan persekusi.
berarti telah melanggar sila keempat. Begitu Bang Gali ya. Ansen, minat jadi sedikit mantap. Kalau mantap, next soal nomor 2 masih dari Bang Gali ya. Thank you sangat Bang Gali atas pertanyaan yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Soal nomor 2 ya, pertama ya udah kita hadapi dulu ya dengan senyuman. Jadi Moipus solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soal nomor 2 kita baca bareng-bareng nih. Dalam beberapa hari ini, dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerbekan. Nah, sepasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di Cikupa. Jadi penggerbekan ini bukan gerbek Atta Halilintar ya. Gerbek rumah bukan ini, tapi geberkan sepasang pemuda-pemudi. Tangerang, Banten pada tanggal 20 November tahun 2018. Oh, sudah lama berarti ini. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pasangan muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Oh, berarti ini salah tuduh. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak. Nah, mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Wow, kasihan gitu ya. Nah, ini semacam ini telah melanggar salah satu sila dalam Pancasila, itu sila ke bla bla bla. Oke kawan-kawan, dengan kita intinya sih, pertama untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat ke inti permasalahannya. Sebetulnya masalah yang terjadi yang mana sih? Oh, ternyata ini. Yang terjadi itu adalah para warga. Nah, sebetulnya ada di sini kata kunci ini. Para warga mengarak mereka, si korban tadi, keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Nah, kalau mengarak seorang keliling kampung dengan setengah telanjang, itu telah melanggar sila keberapa? Nah, gitu kawan-kawan sebetulnya. Nah, jawabannya ini adalah sila kedua, kawan-kawan. Kedua. Nah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan tindakan seperti ini, yaitu mengarak seseorang ataupun beberapa orang keliling kampung sambil setengah telanjang, berarti tidak berperikemanusiaan, gitu kawan-kawan. Maka kita telah melanggar sila kedua, tidak berperikemanusiaan. Lebih tepatnya ada di butir kemana nih? Nah, ini butir Pancasilanya. Nanti kawan-kawan silakan download sendiri, atau ada di sini juga normal yang disediakan. Ini untuk butir sila kedua itu, sila kedua teh ada 10 butir kawan-kawan, berdasarkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Ini ada 45 butir. 1 nih, butir 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, berarti kita tidak memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berarti telah melanggar ini, butir pertama, sila kedua, butir pertama. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Enggak. Mengembangkan dengan saling mencintai sesama manusia. Nah, berarti tidak saling mencintai gitu. Kalau kita ada sikap saling mencintai sesama manusia karena dia adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka kita tidak seharusnya mengarak mereka ke kampung, apalagi dengan kondisi telanjang. Ini yang kurang ini ya, sampai memalukan. Terlebih lagi ini salah tangkap, salah tuduh nih, karena ini berarti tidak melakukan, apalagi si korban dirugikan berarti nih kawan. Jelas ini tidak mengembangkan saling cintai. Melanggar ini juga butir ketiga. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat salira. Enggak. Mengembangkan sikap tidak semena-mena. Nah, masuk ke sini. Melanggar sila kedua, butir kelima juga. Mengembangkan sikap tidak semena-mena. Berarti dengan kita mengarak mereka keliling kampung, apalagi kondisi tengah telanjang, berarti kita telah memperlakukan orang tersebut semena-mena gitu. Nggak boleh tuh. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berarti ini sama masuk, bisa boleh lah. Karena tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, nah enggak masuk. Jadi kalau kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti korban bencana alam, misalkannya kayak kemarin korban banjir, maka kita sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua tuh ya kawan-kawan. Berani membela kebenaran dan keadilan, ya bagus ini, tapi tidak seperti ini ya. Manusia merasa diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan dengan bangsa lain. Oke kawan-kawan. Berarti kasus ini ya melanggar sila kedua, lebih tepatnya butir ketiga, butir kelima, dan butir keenam kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah melanggar sila kedua karena tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan gitu kan kawan.
Begitu Ansen. Inap, ini tadi mantap kalau mantap. Next, soal nomor 3. Nah, masih dari Bang tadi ya, Bang siapa tadi? Bang Yudi, Bang apa siapa ya? Nah, Bang Gali, I'm sorry Bang Gali udah. Thank you pokoknya Bang Gali. Good job sekali di pertanyaannya. Nomor 3 nih, nomor 3 kita pertama ya udah hadapi dulu mereka disuruh jadi Smoitus Solution. Ya apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang ke bla bla bla. Oke kawan. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia merasa diri adalah bagian dari seluruh umat manusia, itu merupakan pernyataan yang sesuai dengan pengamalan sila ke berapa kawan-kawan? Bangsa Indonesia merasa, nah ini dia sila ke mana ini? Indonesia, ini bukan 2 ya, ini sorry kawan-kawan, sebelum kita jawab ke sini ini. Nah ini adalah 45 butir Pancasila itu kawan-kawan, 45 butir sila, butir-butir Pancasila sesuai TAP MPR nomor 1 ya kawan-kawan, tahun 2003 ada 45 butir, dari asalnya 36 butir gitu. Ini untuk sila ke-1, sila ke-1. Nah, ini butir-butirnya. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu isi butir pertama. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan pemeluk kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan dan lain sebagainya. Itu tinggal dibaca aja kawan-kawan ya. Itu untuk sila pertama. Sila kedua, ini sila kedua nih. Dia adalah milik sila kedua. Jadi sila kedua itu isinya ada 10 butir. Sila kedua. Konsepnya ada beradab. Kalau barusan 7, berarti 7 tambah 10 berapa tuh? Iya betul, 17. Lalu sila ketiganya ini. Nah, sila ketiganya ini, nah sila kedua kemanusiaan, sila ketiga ini. Ya ini sila ketiga, sila ketiga Persatuan Indonesia. Berarti 17 ditambah 7, 24 kan? Nah, lanjut lagi nih, sila keempat. 24 ada 10, 24 tambah 10, 34 kan? Nah, 34 ini sila keempat. Sila keempat. 34 ditambah 11 nih, ini milik sila kelima. Sila kelima. Nah, gitu kawan-kawan. Totalnya berarti ada 45 butir. Cocok kan? Ya, cocok gitu. Nah, ini nanti boleh dilihat oleh kawan-kawannya, diputar ulang, di pause dulu, boleh ditulis nanti biar nggak lupa gitu kawan-kawan ya. Ini dia sebentar, kita kasih waktu beberapa menit, beberapa detik gitulah. Oke kan, sudah? Oke, kalau sudah kita jawab nomor tadi, nomor 3 tadi apa? Bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kedua kawan-kawan. Ini dia, lebih tepatnya di butir yang ke-9. Ini dia, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Pokoknya ada kata umat manusia di sini. Nah, berarti ini sila kedua, sila kedua, butir ke-9, butir 9 kawan-kawan. Jadi untuk soal nomor 3 ini karena gak ada option ya, pokoknya dia sila kedua, butir ke-9. Begitu kawan-kawan. Ansen, tidak ini mantap kalau mantap. Next, soal nomor 4. Mana nomor 4 ini? Oke, pelan biar bisa di screenshot ya. Lanjut nomor 4. Nah, ini dia. Politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, dan harus dihilangkan, jelaslah, karena ini merugikan kita semua. Politik dinasti itu merugikan kita semua sebagai rakyat Indonesia karena kita tidak berkesempatan untuk menjadi pejabat gitu ya kawan-kawan. I'm sorry ini, I'm just kidding. Jadi ini menutup kawan kita semua yang memiliki potensi diri, kemudian kualitas diri, untuk bisa ikut andil menyumbangkan sedikit tenaga dan pikiran kita kepada bangsa ini gitu kawan-kawan. Nah, karena kalau ada politik dinasti itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara, bukan berarti tidak memberikan kesempatan, yang juga memiliki hak politik, hak untuk memilih dan dipilih. Nah, jadi
dengan adanya politik dinasti atut ini, dia tidak memberikan kesempatan untuk kita dipilih. Kalau Marquis sih nggak apa-apa nggak dipilih gitu, tapi kawan-kawan yang berskill dan berknowledge tentunya dong harus memiliki kesempatan untuk dipilih. Untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke. Nah, ini maksudnya sila ke-4, kawan-kawan. Sila ke-4. Nah, yaitu apa? Kaitannya kebiasaan dan persyaratan perwakilan. Nah, ini berarti tadi musyawarah. Pokoknya sila ke-4 itu kan ada kata musyawarah tuh. Lebih tepatnya demokrasi. Kenapa tidak masuk sila ke-5? Karena di sini kasusnya ada ini, menghilangkan politik dinasti. Nah, berarti dengan menghilangkan politik dinasti adanya demokrasi, yaitu dengan kebebasan memilih gitu kan, yang menyatakan pendapat, hak untuk kita memilih dan dipilih. Demokrasi itu maksudnya, musyawarah dan demokrasi ini. Pokoknya sila ke-4 itu musyawarah dan demokrasi. Berarti dengan dihilangkan berarti harus ada demokrasi. Dengan adanya politik dinasti berarti itu tidak ada demokrasi, kawan-kawan. Jelas ini merugikan kita semua. Lebih tepatnya yang mana nih? Nah, ini sila ke-4. Setiap warga negara dan masyarakat dan warga masyarakat gitu maksudnya. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan yang sama. Nih, kita itu kan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kita punya hak untuk dipilih, kita punya hak untuk memilih. Nah, berarti kita telah melanggar sila ke-4, butir ke-1, bisa masuk butir 1. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Enggak, ini ya, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan bersama. Nah, ini tidak ada musyawarah, berarti langsung ditunjuk kedudukan politik dinasti itu. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa gitu. Berlomba-lomba untuk mencari mangsa. Kayak judul, kayak lirik lagu gitu ya. Nggak tahu lagu siapa tuh. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mencapai mokat dan semangat kekeluargaan. Kemudian menghormati dan menduduki putusannya. Oke, enggak, dengan itikat baik dan 1/5 melaksanakan prosedur enggak. Tidak bisa merupakan kepentingan bersama dan atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini enggak mudah musyawarah. Berarti dia nggak mengutamakan kepentingan umum bersama. Masuk ke sini boleh sesuai dengan akal sehat, enggak. Putusan yang diambil harus dapat memberikan kesulitan kepada wakil-wakil untuk melaksanakan musyawaratan. Ya, dia berarti lebih tepatnya sila ke-4, butir 1 dan 7 juga bisa enggak ke sini masuk ya. Tidak boleh memaksakan kehendak ke sini. Karena ini berarti politik dinasti memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Nah, ini tidak mengutamakan, berarti telah melanggar ke sini. Musyawarah untuk mencapai mukat bisa juga ke sini gitu kan, kawan. Jadi politik dinasti itu telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4, butir 1, 2, 3, 4 dan ke-7. Karena tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk hak dipilih dan memilih. Karena pada dasarnya kita setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Itu kawan-kawan. Understand? Jadi mantap, mantap. Next, soal number 5. The last number ya, nomor yang terakhir. Mohon maaf, Maki hanya bisa ada kesempatan untuk membahas 5 soal dulu, karena Bang ini sudah memberikan 10 soal. Mudah-mudahan di lain kesempatan Maki bisa melanjutkan soal yang ke-6, 7, 8 sampai 10 gitu ya. 5 soal dulu gitu ya. Insya Allah next menyusul. Pokoknya kita semua agak berdoa saja, semoga kita selalu dalam keadaan sehat gitu ya. Nomor 5 nih, Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Sudah zamannya sekarang ya. Makanya kita gunakan kesempatan ini, waktu ini untuk berinternetan yang positif gitu kan, kayak kawan-kawan nonton atau dengerin video Maki itu sudah positif berarti ya. Sudah mengisi waktu untuk hal yang positif. Mudah-mudahan saja bisa mengambil manfaat di dalamnya gitu. Suatu hari Ardi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Pacebook gitu ya, di Pacebook. Oke. Dan langsung membagikan di lini masa Pacebook miliknya. Nah, ini nggak boleh gitu kawan-kawan. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyebabkan perpecahan dan dia terancam Undang-Undang ITE. Tindakan dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila khususnya bla bla bla. Pertama, ya udah kita hadapi dulu berkaitan menjadi Semoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Gitu lagi. Oke kawan-kawan, pokok permasalahan sih ada di sini nih. Dia telah menyebarkan berita hoax yang menyulut perpecahan dan terancam Undang-Undang ITE. Berarti dia telah melanggar Pancasila, sila keberapa? Sila ke-3 Persatuan Indonesia. Karena
persatuan Indonesia. Indonesia, karena dia telah memicu adanya konflik dan perpecahan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lebih tepatnya butir mana? Nih, butir Pancasila sila ketiga. Ya, 1, mampu menempatkan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Berarti Andi ini nggak mampu menempatkan persatuan. Pokoknya dia langsung disebar itu, padahal dia tidak mampu, berarti kurang mampu gitu. Bisa masuk ke sini melanggar sila ketiga butir ke-1. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ya, berarti ini masuknya bela negara ya, atau nasionalisme. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, bisa masuk sih ke sini. Ya, bisa masuk. Dengan kita menyebarluaskan video hoax yang menimbulkan perpecahan, berarti kita tidak mengembangkan rasa cinta kepada tanah air bangsa. Karena apa? Karena kita telah berusaha untuk menghancurkan tanah air ini gitu kawan-kawan ya, dengan menimbulkan perpecahan. Nggak boleh itu. Seorang SN apalagi nggak boleh. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Enggak. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, masuk ke sini juga. Kelima, butir kelima, sila ketiga, butir kelima. Karena kita tidak memelihara ketertiban dunia, jangankan dunia Indonesia saja itu nggak dijaga, karena telah memicu atau menyurut perpecahan gitu. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga enggak masuk ke sini boleh. Memajukan pergaulan di persatuan kesatuan enggak. Jadi lebih tepatnya soal nomor 5 ini, karena ada kata kuncinya ada di sini di kalimat terakhir nih, menyurut perpecahan dan rancang undang-undang ITE, berarti ini bertentangan dengan sila ketiga. Lebih tepatnya butir ke-1, kemudian butir ke-3, butir ke-1 nih, 1, kemudian 3, dan 5 dan 6. Itu kawan-kawan ya. Begitu Ansen. Inap-inap, jadi mantap.